Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Kamis 15 September 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Menteri Pertanian targetkan Maluku swasembada beras tahun 2017. Kemenak terapkan program madrasah mengaji. Demikian antara lain topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini, di samping berita-berita menarik lainnya. Bersama saya Dewi Takelola, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan Provinsi Maluku swasembada beras tahun 2017 mendatang. Lahan pertanian di Maluku menurut Amran berpotensi memproduksi beras jauh lebih banyak karena disokong luasan lahan tanam. Saat melakukan kunjungan kerja di Ambon, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan terima kasih kepada para petani di Maluku. Menurut Menteri Amran, petani di Maluku telah berhasil mencetak lebih dari 3.000 hektar sawah. Luasan sawah tersebut diharapkan terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 10.000 hektar. Para petani di Maluku ditantang, jika berhasil mencetak lebih dari 10.000 hektar sawah, maka ditargetkan Maluku akan swasembada beras. Di tahun depan kami mengharapkan cetak sawah kurang lebih 10.000. Target kita adalah kita swasembada pangan, tidak lagi membeli beras dari Sulsel atau dari tempat lain, karena biaya angkut ditanggung oleh masyarakat konsumen. Harga beras di sini bisa sampai 11.000, tapi kalau kita tanam sendiri di sini itu bisa harga 7.000, 8.000. Kalau harga 7.000, 8.000 artinya apa? Itu menekan inflasi. Menurut Amran Sulaiman, setiap tahunnya Provinsi Maluku mengalami defisit beras. Itu sebabnya Maluku mesti mendatangkan beras dari Sulawesi Selatan demi menutupi kebutuhan. Saat belusukan di pasar tradisional kota Ambon kemarin, Menteri Amran menemukan harga beras mencapai 10 hingga 11.000 rupiah per kilogram, sedangkan bawang seharga 40.000 rupiah per kilogram. Kedepan, di Kabupaten Seram bagian Barat akan dicetak lahan seluas 250 hektar untuk penanaman bawang. Hal ini diharapkan dapat menekan inflasi dan mengurangi angka kemiskinan di Maluku. Minggus Noya melaporkan. Kantor Kementerian Agama Maluku akan membuat surat edaran penerapan program madrasah mengaji di semua madrasah. Madrasah mengaji merupakan implementasi program penguatan baca tulis Al-Quran. Program Madrasah Mengaji diluncurkan pertama kali di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ambon oleh Kakanwil Kementerian Agama Maluku, Faisal Musaad. Kakanwil mengatakan program itu sangat baik karena dapat membekali siswa dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Untuk itu telah diinstruksikan kepada Kepala Bidang Mapenda agar membuat surat edaran penerapan program tersebut di semua madrasah yang ada di Maluku. Melalui program itu diharapkan tercipta komunitas pencinta Al-Quran di setiap madrasah. Untuk program launching madrasah mengaji ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kegiatan ini launching gerakan atau program madrasah mengaji itu dilaksanakan di tengah-tengah hiruk-pikuk kriminalitas remaja yang kian tinggi, kian meningkat. Nah, oleh karena itu maka kita dorong terus. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Ambon, Sirajuddin Mahubesi mengatakan, Madrasah Mengaji merupakan implementasi dari program penguatan baca tulis Al-Quran. Program ini didasari atas kondisi kemampuan siswa baru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ambon dalam membaca Al-Quran yang dinilai masih lemah. Karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan siswa membaca, menulis, dan memahami isi Al-Quran dengan baik adalah dengan menerapkan program Madrasah Mengaji. Kami memberlakukan
per setiap anak 1 juz dalam 1 bulan. Ini kami anggap bahwa cukup ringan sekali, sehingga target kami anak bisa setiap hari membaca Al-Quran, lalu memproses, memahami, dan anak mencintai Al-Quran. Dengan sendirinya, dengan kecintaan Al-Quran itu, maka transformasi pengetahuan agama dengan pengetahuan umum ibarat 2 mata busur yang dua-duanya bergerak ke arah capaian program peningkatan kualitas SDM dan kecerdasan spiritualitas. Menurut Mahubesi, meskipun baru diluncurkan, program ini sebelumnya telah dilaksanakan beberapa tahun di Man 1 Ambon. Hasil yang diperoleh dari penerapan program itu sangat baik. Bahkan telah beberapa kali khatam dan ada sejumlah siswa yang telah mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Selain siswa, para guru di Madrasah Aliyah 1 Negeri Ambon juga mengikuti program Madrasah Mengaji. Hamdiatomia melaporkan. Dalam era globalisasi saat ini, kesetaraan gender telah diaplikasikan kaum perempuan dalam memposisikan diri mereka di tengah masyarakat. Beliau juga akan memberikan sambutan ini dan saya akan bacakan, dan kemudian untuk itu perempuan memegang peranan penting dalam keluarga. Perempuanlah yang mengatur berbagai urusan rumah tangga, termasuk ekonomi keluarga. Perempuan juga seringkali berperan ganda sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kini, kesetaraan gender perempuan telah mampu diwujudkan di berbagai bidang, termasuk dunia politik. Menyikapi hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan potensial calon kepala daerah yang berlangsung Rabu pagi di Ambon. Deputi Bidang Kesejahteraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Syamsul Bahri mengatakan kementerian diberi mandat untuk mengawal dan merealisasikan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Planet Gender Quality 50/50 tahun 2030. Dengan begitu, kesetaraan gender perempuan dan laki-laki 50/50 akan tercapai di tahun 2030. Untuk mendukung hal ini, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis dalam menyiapkan para pemimpin perempuan di masa-masa mendatang, di antaranya melalui pelatihan kepemimpinan perempuan potensial calon kepala daerah. Kegiatan ini untuk menjawab aspirasi dan kebutuhan perempuan untuk menjadi kepala daerah sekaligus kerisauan partai politik yang selalu menggunakan alasan sulitnya perempuan berkualitas yang akan direkrut menjadi calon kepala daerah. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia A. Halim Datis mengatakan banyak kaum perempuan di Maluku yang berhasil memposisikan diri mereka dalam pemerintahan maupun dunia politik. Semakin banyaknya jumlah perempuan menjadi kepala daerah akan sangat positif mempercepat kemajuan bangsa, terutama di Provinsi Maluku. Untuk itu, kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh perempuan sebagai agen perubahan sosial akan berpengaruh positif terhadap citra diri perempuan di eksekutif. Dirinya berharap dengan dilakukannya pelatihan kepemimpinan perempuan potensial, bakal calon kepala daerah dapat muncul pemimpin perempuan yang siap maju dan bersaing meraih kemenangan pada Pilkada serentak 2017 dan 2018 nanti. Devi bin Umar dan Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, juara pertama Golden Memory Seli Talahatu hari ini tiba di Ambon. Kedatangan Seli Talahatu di Bandara Patimura disambut pemerintah provinsi, kota Ambon, dan masyarakat. Hari ini juara pertama Golden Memory Seli Talahatu kembali ke Ambon. Kedatangan Seli Talahatu di Bandara Patimura disambut oleh perwakilan pemerintah provinsi dan kota Ambon. Juara pertama Golden Memory ini disambut dengan pengalungan selendang oleh Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Maluku dan pemberian bunga oleh Sekot Ambon. Dari Bandara Seli Talahatu selanjutnya diarak menuju pusat kota didampingi oleh suami dan 2 anaknya. Di sepanjang jalan yang dilalui, warga masyarakat menyambutnya dengan antusias. Setelah tiba di kantor gubernur, Seli disambut oleh asisten 1 Setda Maluku Angki Renyaan bersama pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Maluku.
Saat menerima Seli, Angki Renyaan mengatakan prestasi yang diraih Seli sangat membanggakan masyarakat Maluku khususnya Kota Ambon. Prestasi yang telah diraih itu diharapkan dapat memotivasi pegawai di lingkup pemerintah provinsi untuk bisa mengembangkan diri dalam berbagai bidang. Setelah diterima oleh pemerintah Provinsi Maluku, Seli Kehatu juga diterima oleh pemerintah kota yang berlangsung di Balai Kota Ambon. Kedatangan Seli di kantor Kota Ambon disambut oleh penjabat wali kota FJ Papilaya. Penjabat wali kota mengatakan Seli telah membanggakan pemerintah dan warga Kota Ambon. Apa yang telah diraih merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Juara yang diraih Seli dalam ajang Golden Memories merupakan persembahan terindah buat hari ulang tahun Kota Ambon ke-441 dan Provinsi Maluku ke-71. Pada kesempatan ini, Seli Kehatu mengatakan keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Maluku khususnya Kota Ambon. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon beserta seluruh masyarakat di daerah ini yang telah mendukung keikutsertaan dirinya dalam ajang Golden Memories di salah satu TV nasional di Jakarta. Saat diterima oleh pemerintah Provinsi dan Kota Ambon, Seli Kehatu turut mempersembahkan sejumlah lagu untuk menghibur para pegawai di lingkup pemerintah Provinsi dan Kota Ambon. Pada kesempatan ini, pemerintah Kota Ambon memberi bonus kepada Seli Kehatu atas prestasi yang diraihnya. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, pada Idul Adha 1437 Hijriah, PT PLN Persero wilayah Maluku dan Maluku Utara melakukan penyembelihan 8 ekor hewan kurban. General Manager PT PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara, Indradi Setiawan berharap berkurban pada Idul Adha dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai. Idul Adha mengandung berbagai hikmah yang perlu diambil oleh kaum muslimin. Menurut Ustadz Muhammad Hatta, penyembelihan hewan kurban menunjukkan seorang hamba mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun harus mengorbankan sesuatu yang dicintainya. Olehnya, berkurban pada Idul Adha hendaknya dilakukan secara ikhlas. Hewan yang dikurbankan juga harus sehat dan memenuhi syarat. Ustadz Muhammad Hatta mengatakan hal itu saat menyampaikan hikmah berkurban yang diselenggarakan PT PLN wilayah Maluku, Maluku Utara di pusat distrik Poka. General Manager PT PLN Persero wilayah Maluku dan Maluku Utara, Indradi Setiawan mengatakan penyembelihan hewan kurban merupakan bentuk ketakwaan karyawan PT PLN kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pegawai PLN berupaya meningkatkan rasa solidaritas dengan saling berbagi. Harapannya melalui berkorban mendorong pegawai PLN memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini menyelenggarakan acara penyerahan kurban yang maknanya sangat dalam, di mana kurban yang kita berikan ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun berhubungan dengan sama manusia, prinsipnya kita selalu bisa memberikan yang terbaik bagi sesama, khususnya kepada teman-teman yang bekerja di lapangan, bekerja melayani di bidang kelistrikan 24 jam. Kami berharap teman-teman bisa memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun untuk bisa melayani masyarakat. Pada momen Idul Adha 1437 Hijriah ini, PLN menyembelih 8 ekor sapi sebagai hewan kurban. Daging hewan kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat di sekitar pusat listrik Poka. Selain itu dibagikan juga kepada pegawai PLN yang dinilai panitia layak menerimanya. Hamzah Tomia melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, tarian hadrat yang diiringi lantunan salawat dan zikir mengiringi penyembelihan hewan kurban di SMA Negeri 13 Ambon. Tahun ini keluarga besar SMA Negeri 13 Ambon menyembelih 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Empat ekor sapi dan 2 ekor kambing yang akan disembelih diawali dengan tarian hadrat oleh sejumlah siswa-siswi Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 13 Ambon.
Tarian hadrat yang diiringi lantunan salawat, zikir dan tabuhan rebana dibawakan siswa-siswi dengan semangat sambil melambai-lambaikan tangan ke udara. Kepala SMA Negeri 13 Ambon, HB Divinubun menyatakan hewan kurban yang disembelih pihaknya tahun ini berkurang dibanding tahun lalu. Kendati demikian, tidak mempengaruhi hikmatnya semangat berkurban yang dilakukan keluarga besar SMA Negeri 13 Ambon. HB Divinubun berharap dengan semangat berkurban di Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta mutu pendidikan bagi siswa-siswi di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Kegiatan ini merupakan rutinitas atau setiap tahun yang diprogramkan di SMA Negeri 13 Ambon dengan tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan nilai-nilai karakter atau karakter itu sendiri kepada para siswa di SMA Negeri 13 Ambon yang kemudian diharapkan dengan tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jadi yang menjadi tuntunannya adalah untuk meningkatkan iman dan takwa bagi anak-anak itu sendiri. Kemudian yang dicontohkan atau diteladani dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu pada saat atau hendak menyembelih anaknya dan kepatuhan dari anaknya terhadap orang tuanya itulah yang kita adopsikan untuk dapat dipraktekkan bagi peserta didik atau anak-anak di SMA Negeri 13 Ambon sebagai suatu suri teladan yang kemudian dapat secara intinya dapat meningkatkan iman dan takwa dalam melaksanakan ajaran agama itu sendiri. Ustadz Ma'ruf dalam tausiahnya menguraikan berkurban harus dilakukan dengan ikhlas karena dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui semangat berkurban saat Idul Adha, Ustadz Ma'ruf berharap Dewan Guru dan siswa-siswi SMA Negeri 13 Ambon dapat meneladani semangat yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hewan kurban yang disembelih berasal dari sumbangan para dewan guru, orang tua murid, dan dari sejumlah dermawan. Daging kurban akan dibagikan kepada siswa-siswi yang dikategorikan kurang mampu, yatim piatu, dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Penyembelihan hewan kurban keluarga besar SMA Negeri 13 Ambon merupakan program rutin yang dilakukan setiap tahun sebagai upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepekaan sosial kepada sesama yang membutuhkan. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Pada Idul Adha tahun ini, Pengadilan Tinggi Ambon melakukan penyembelihan 3 ekor sapi. Daging hewan kurban tersebut disalurkan kepada anak yatim piatu dan warga yang berhak menerimanya. Penyembelihan hewan kurban dilakukan pegawai Pengadilan Tinggi Ambon setiap tahun. Pada Idul Adha 1437 Hijriah tahun ini, pegawai Pengadilan Tinggi Ambon menyembelih 3 ekor sapi. Kepala Pengadilan Tinggi Ambon Ohan Burhanuddin mengatakan hewan kurban yang disembelih itu merupakan hasil sisipan sebagian rezeki sejumlah pegawai. Burhanuddin mengemukakan pada Idul Adha tahun ini Pengadilan Tinggi berbagi 1 ekor sapi dengan anak yatim di Panti Asuhan Supa Hizbullah Hila. Sedangkan 2 ekor sapi lainnya disembelih oleh pegawai Pengadilan Tinggi sendiri dan dagingnya disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya di lingkungan mereka. Menurut Burhanuddin, pada penyembelihan hewan kurban tahun ini terlihat nuansa kebersamaan, di mana semua pegawai Pengadilan Tinggi ikut terlibat melakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, hari ini kita menyembelih 2, alhamdulillah hari ini. Ini semata-mata ini kebersamaan kami. Ini kalau Bapak tahu, ini yang hadir di sini bukan Muslim aja, ini non Muslim juga terlibat. Saya terharu, ini kebersamaan Pak. Jadi ternyata kebersamaan berbuat baik itu bukan saja milik kami, tapi juga milik kami. Mereka juga terpanggil sama-sama ikut di sini. Ini yang kerja itu adalah mereka semuanya.
Insya Allah yang 2 sapi ini kita akan bagikan kepada keluarga besar kami. Di samping itu kepada warga-warga di sekitar tempat tinggal para pegawai. Ini hanya simbol aja dari sini, tapi yang penting dari situ kami semuanya ingin meneladani arti kurban yang ikhlas sehingga nanti dalam implementasinya bisa diwujudkan dalam kita tugas sehari-hari. Burhanuddin berharap momen penyembelihan hewan kurban tahun ini dapat menyemangati hakim tinggi dan para pegawai pengadilan tinggi untuk bekerja maksimal melayani masyarakat. Selain itu, kebersamaan antara pegawai pengadilan tinggi Ambon tetap terjalin erat sehingga dapat mendukung kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, atlet-atlet Maluku yang terjun ke Pekan Olahraga Nasional PON 19 Jawa Barat kini telah tersebar ke sekitar arena pertandingan dan perlombaan. Mereka akan dikoordinir oleh komandan sektor. Para komandan sektor akan tetap melaporkan seluruh kegiatan di masing-masing sektornya kepada pusat pengendali yang berlokasi di Kota Bandung. Setiap kali mengikuti pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, KONI Maluku selalu menerapkan sistem sektor yang dikendalikan oleh seorang komandan sektor. Pada PON 19 tahun ini di Jawa Barat, KONI Maluku menempatkan 4 sektor sesuai dengan lokasi tempat bertanding dan berlomba atlet-atlet Maluku. Keempat sektor itu yakni Kabupaten Kota Bandung dan Bandung Barat, Karawang dan Subang, Sukabumi dan Bogor, serta sektor Indramayu. Setiap komandan sektor secara rutin akan melaporkan berbagai hal di sektornya kepada Pusat Pengendali Kontingen Maluku yang berlokasi di Hotel El Kavana, Bandung. Hingga 2 hari menjelang pembukaan PON, sejumlah sektor telah melaksanakan tugasnya, mengingat para atlet telah berada di sekitar lokasi pertandingan. Karenanya pada Pusat Pengendali Kontingen di Kota Bandung, kesibukan semakin terasa, baik itu di pengurusan menjelang pembukaan PON, berkoordinasi dengan berbagai sektor, persoalan teknis hingga urusan rutin lainnya yang sangat penting seperti pengaturan transportasi dan akomodasi kontingen. Jadi dari sisi konsolidasi sebenarnya kami lihat bahwa sudah berjalan secara baik karena organisasinya kita sudah atur. Ada sektor-sektor yang ketua-ketua sektor yang akan mengkoordinir beberapa venue di tempat-tempat pertandingan. Di samping itu juga ada koordinator yang 4 orang itu, sehingga dengan demikian bagi saya sampai dengan hari ini Maluku siap ya untuk bertarung di PON 19 Jawa Barat. Cabang olahraga yang diikuti atlet Maluku pada PON 19 Jawa Barat yang berlokasi di luar Kota Bandung, yakni ski air di Kabupaten Bandung Barat, atletik di Cibinong, Kabupaten Bogor, dayung di Kabupaten Karawang, tinju di Pelabuhan Ratu Sukabumi, bermotor di Tasikmalaya, tenis meja di Kabupaten Sumedang, serta layar dan selam di Kabupaten Indramayu. Sementara itu hingga hari ini baru 2 cabang yang diikuti atlet-atlet Maluku yang sudah bertanding dan berlomba, yakni dayung dan voli pasir. Dari Bandung, Jawa Barat, Luki Sobakua Edmond Tupan melaporkan. Sementara itu, saudara, dalam pertandingan pertama Kamis pagi waktu Bandung, atlet voli pasir dari Maluku yang terdiri atas Maya De Fretes dan Alfonsina Maitimu berhasil mengalahkan lawannya dari Kalimantan Timur. Berikut hasil liputan Luki Sopakua dan Edmond Tupan langsung dari Arena PON 19 Jawa Barat. Pertandingan voli pasir PON 19 Jawa Barat baru dimulai hari ini yang dipusatkan di Sport Center Arca Manik, Bandung. Tim voli pasir Maluku yang beranggotakan Maya De Fretes dan Alfonsina Maitimu juga telah bertanding pagi tadi waktu Bandung. Dalam pertandingan pertama yang dimainkan di lapangan 2, Maya dan Alfonsina berhasil mengalahkan pevoli pasir asal Kaltim dengan skor akhir 2-1. Set pertama Kaltim unggul 21-19. Pada set kedua, Maya dan Alfonsina membalikan keadaan dan unggul 21-17. Sementara pada set ketiga atau set penentuan, atlet voli pasir Maluku kembali unggul dengan skor telak 15-9. Kunci kemenangan atlet voli pasir Maluku atas Kaltim berada pada beberapa kali spike atau smash keras Maya yang jatuh di tempat kosong dan tidak terjangkau tangkapan lawan, juga gerakan-gerakan tipuan yang dilakukan Maya maupun Alfonsina.
Pelatih voli pasir putri Maluku, Sin Oneputi, menyatakan kemenangan anak asuhnya atas Kaltim diperoleh berkat kerja keras, strategik, dan taktik di lapangan. Hal yang sama diakui manajer tim voli pasir Maluku, Stewart Topatinaya, dan kedua atlet. Ya, dorang tinggal tergantung kondisi mereka sebentar. Jadi dorang strategi ini tinggal rajin, terus mereka yang pergunakan kekuatan mereka dan teknik mereka yang dipakai, karena jam terbang mereka dengan NTW itu beda. Ya. Pikir mental anak-anak sudah kembali pulih. Tinggal sebentar kita harus terkait pertandingan tadi. Memang ada hal-hal kekurangan seperti servis, kemudian defense. Jadi saya kira setelah ini pelatih Sin sudah harus mengkaji kembali sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi tadi di lapangan tidak terulang sebentar. Kita dari beta dan kakak Sin akan melakukan yang terbaik kalau buat Maluku untuk ya itu aja. Minta mujizat dari Tuhan, berikan kekuatan para Katun 2 agar di lapangan kita bisa buktikan yang terbaik para Maluku. Sore ini waktu Bandung, pevoli pasir Maluku akan kembali bertanding melawan tim voli pasir putri asal Nusa Tenggara Barat 2. Sementara itu di cabang dayung yang dilombakan di situ Cipule, Karawang, Jawa Barat Jumat besok, para pedayung putra dan putri Maluku akan turun di partai final masing-masing. Single school putri Chelsea Korputi, Open putri Helmin Hatu, Double school putra Memo dan Rusti Eli, 2 min putri Chelsea Korputi dan Mariana Bahitu Huteru, serta 4 ex putri yang diperkuat Natalia, Valerina, Helmin Hatu, dan Linda Luturmas. Pada 5 nomor ini peluang meraih medali emas ada pada nomor single school putri, double school putra, dan 2 min putri. Doa restu masyarakat Maluku tentunya sangat diharapkan atas keberhasilan kontingen Maluku di arena PON 19 Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Luki Supakua, Edmond Tupan melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Pemirsa, untuk meningkatkan gerakan gemar membaca di kalangan siswa, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Maluku menggelar bercerita dan pidato berbahasa Inggris. Kegiatan ini menjadi bagian dari promosi Bulan Gemar Membaca dan pencanangan Hari Kunjungan Perpustakaan. Bulan September dicanangkan sebagai bulan gerakan gemar membaca dan hari kunjungan perpustakaan. Guna mendukung gerakan gemar membaca dan kunjungan ke perpustakaan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah menggelar lomba bercerita dan pidato dalam bahasa Inggris bagi siswa SMP dan SMA sederajat. Kegiatan lomba bercerita dan pidato dalam bahasa Inggris ini diikuti 30 siswa. 15 SMP sederajat mengikuti lomba bercerita dan 15 siswa SMA sederajat mengikuti lomba pidato dalam bahasa Inggris. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Maluku, Femi Saetapi, menyatakan tujuan diselenggarakan kegiatan ini yakni untuk meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya pelajar. Menurutnya, lomba itu diharapkan memacu anak-anak Maluku untuk mampu berbahasa Inggris, menyambut masyarakat ekonomi ASEAN, dan mencerahkan pemahaman anak tentang bahaya narkoba. Ada 2 momen yang kita harus ambil dari makna ini. Yang pertama, Maluku harus siap untuk menyambut Mia. Dengan kondisi yang ada, anak-anak harus dipacu untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik. Yang kedua, tema pidato itu adalah narkoba. Jadi kita orang melihat bahwa isu nasional cukup besar dengan narkoba ini, maka kita orang mengangkat 2 ya. Isu ini untuk bagaimana anak-anak bisa mengelaborasi dengan pemikiran mereka, karena dengan pemikiran mereka itu kan ada dengan teman-teman di sekolah, mereka bisa memberikan pencerahan. Saya tapi berharap di hari kunjungan perpustakaan ini masyarakat dapat memahami pentingnya peran perpustakaan sebagai media informasi dan pengetahuan. Saetapi menyebutkan saat ini kesadaran masyarakat untuk menggunakan perpustakaan sangat rendah. Sesuai data terakhir, jumlah pembaca di perpustakaan hanya berkisar 2%. Banyak masyarakat cenderung mengakses informasi dari media sosial. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah menargetkan 500 pengunjung setiap harinya di perpustakaan daerah. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, Pekan Kreativitas SMTPI Jemaat GPM Soya yang rutin digelar adalah salah satu bentuk pelayanan untuk menjangkau anak-anak untuk membangkitkan semangat rohani. Selain itu, secara khusus dimaksudkan pula untuk menyemarakan hari ulang tahun GPM yang ke-81 tahun dan hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-441 tahun. Pekan Kreativitas SMTPI Jemaat GPM Soya digelar rutin dan tahun ini diikuti ratusan anak-anak dari 9 sektor. Dalam Pekan Kreativitas SMTPI kali ini, materi yang ditampilkan bersifat kerohanian dengan tujuan utama memperkenalkan Juru Selamat Kristus kepada mereka. Kegiatan lainnya yang ditampilkan yakni terkait dengan minat dan bakat anak-anak yang tergabung dalam SMTPI, yaitu menumbuhkan semangat dan jiwa mereka yang aktif dan kreatif. Ketua Komisi Anak dan Remaja Jemaat GPM Soya, Desi Sahulata, menyatakan Pekan Kreativitas yang dilakukan pihaknya diyakini dapat membawa dampak positif kepada anak-anak yang ada di 9 sektor yang ikut berpartisipasi. Kegiatan yang berlangsung beberapa hari juga dapat mengakrabkan antar sesama peserta maupun antar peserta dengan para pengasuh sehingga terjalin kebersamaan dalam Jemaat GPM Soya. Pekan Kreativitas SMTPI Jemaat GPM Soya untuk tahun 2016 bertema Beta Anak GPM Ceria, Cerdas, Kreatif, serta Peduli Lingkungan, bertujuan untuk mengajak mereka agar senantiasa bergembira sambil belajar dan melakukan berbagai hal positif dalam lingkungan. Ketua Majelis Jemaat GPM Soya, Pendeta PA Kempa, yang membuka kegiatan ini menyatakan anak adalah masa depan sehingga perlu dibina dan dibimbing untuk menjadi generasi yang berguna bagi orang lain, gereja, negara, dan bangsa. Melalui Pekan Kreativitas SMTPI, Ketua Majelis Jemaat GPM Soya, Pendeta PA Kempa, berharap para peserta dapat membina hubungan dan persahabatan di antara mereka sehingga dapat menimbulkan rasa empati di antara sesama. Dalam Pekan Kreativitas SMTPI Jemaat GPM Soya yang berlangsung meriah juga ditampilkan hasil kreasi para peserta dalam bentuk Expo SMTPI yang terbuat dari berbagai barang bekas. Boy Nahrum, Junaidi Asril melaporkan. Anda kembali menyaksikan Maluku Antar Nusa. Pemirsa, keluarga besar Sekolah Dasar 75 Paso larut dalam sukacita hari ulang tahun ke-27 baru-baru ini. HUT ke-27 dijadikan momentum peningkatan mutu pendidikan di lembaga itu. Perayaan Hari Ulang Tahun Sekolah Dasar Negeri 75 Paso dirangkai dengan HUT Kota Ambon ke-441 dan HUT GPM ke-81 baru-baru ini. Kepala UPTD Kecamatan Baguala Pitsi Haya mengatakan lembaga pendidikan yang kuat dan solid akan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan. Untuk menjadi kuat dan solid, para pendidik, komite, orang tua, dan siswa diminta saling menopang. 27 tahun bagi SD 75 Paso adalah usia yang sangat matang. Diharapkan para guru, orang tua, maupun siswa dapat bekerja sama guna terwujudnya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kepala Sekolah Dasar 75 Nyonya Lucia Paliama mengatakan usia 27 tahun sesungguhnya telah mencerminkan fase kedewasaan dan kematangan. Oleh karena itu, kepada para guru dituntut meningkatkan kompetensi pembelajaran bagi siswa, sementara para siswa dituntut meningkatkan pengetahuan dengan cara belajar. Menyambut hari ulang tahun ke-27, SD Negeri 75 Paso dilaksanakan sejumlah kegiatan perlombaan yang bertujuan membangun kekompakan dan kebersamaan di antara mereka. Kegiatan kita ini kegiatan menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, Hari Ulang Tahun GPM yang ke-81, Hari Kota Ambon ke-441, dan lebih khusus bagi SD Negeri 75 Paso, Hari Ulang Tahun yang ke-27. Pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-27, SD Negeri 75
dilakukan pagelaran seni oleh para siswa. Masing-masing siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 menampilkan kreativitas melalui tari-tarian maupun bernyanyi. Di penghujung acara hari ulang tahun SD Negeri 75 Paso, dibagikan hadiah bagi para pemenang lomba. Pembagian hadiah itu menggenapkan sukacita para siswa, orang tua maupun para guru. Minggu Sunoya melaporkan. Pemirsa, pendidikan menjadi salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah. Sejalan dengan itu, peran komite sekolah sangat penting dalam memajukan mutu pendidikan. Komite sekolah memiliki peran yang cukup penting, yaitu memberikan pertimbangan dan pengawasan secara seimbang agar pelayanan pendidikan semakin bermutu. Selain sebagai pengontrol, tugas dan peran komite sekolah juga penting dalam memberikan masukan bagi satuan pendidikan terkait kebijakan dan rencana anggaran pendidikan belanja sekolah. Untuk maksud itu, baru-baru ini Sekolah Impres 17 Kayu Putih melantik komite sekolah periode 2016-2019. Pelantikan komite dilakukan oleh Kepala Sekolah Dasar Impres 17 Nyonya F. Nurerowan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Beni Kainama mengajak komite sekolah dasar 17 Kayu Putih melaksanakan fungsi secara baik. Menurut Kainama, pendidikan menjadi salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah. Karena itu, mutu pendidikan harus ditingkatkan. Diharapkan Komite SD Negeri 17 dapat menyerap dan menindaklanjuti aspirasi tentang penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah. Selain itu, komite diharapkan membangun kerjasama dengan pihak sekolah. Kepala Sekolah Dasar Nyonya F. Nurerowan berharap pengurus komite yang baru dilantik dapat memberikan pembinaan dan pengawasan bagi lembaga pendidikan tersebut. Komite SD Impres 17 Kayu Putih periode 2016-2019 diketuai Moses D. Istia. Sementara sekretaris dan bendahara komite dijabat Nyonya Olila Tuheru dan Nyonya H. D. Kwelju. Anggota komite terdiri dari 11 orang yang berasal dari orang tua siswa. Pemirsa, Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon menggelar kuliah umum yang berlangsung di kampus Unpati Poka Selasa pagi. Kuliah umum itu menghadirkan staf ahli Dewan Pertimbangan Presiden Dr. Erna Lokolo. Lokolo menyatakan mahasiswa pertanian harus menjadi pelopor penciptaan lapangan pekerjaan bagi kemajuan pertanian di Maluku dan Indonesia. Universitas Patimura Ambon melalui Fakultas Pertanian setiap tahun berupaya mengambil peran di sektor pertanian. Hal itu dilakukan dengan membangun kerjasama baik dengan perguruan tinggi maupun dengan instansi pemerintah. Saat memberikan kuliah umum, staf ahli Dewan Pertimbangan Presiden Dr. Erna Lokolo menyatakan mahasiswa pertanian harus menjadi pelopor penciptaan lapangan pekerjaan bagi kemajuan pertanian di Maluku dan Indonesia. Lokolo menyatakan Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran. Para mahasiswa Unpati Ambon, khususnya Fakultas Pertanian, dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam menjawab kebutuhan sumber daya manusia bidang pertanian. Menurut Lokolo, pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN akan berdampak luas dalam penciptaan lapangan kerja. Diharapkan mahasiswa Fakultas Pertanian dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dalam menyediakan pangan bagi masyarakat. Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Pertanian Indonesia Dr. Boyke Setiawan mengatakan pembentukan SDM dan kepribadian dimulai dari kalangan kampus. Karenanya para mahasiswa terus berkarya dalam menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kemajuan pertanian di Indonesia, utamanya di Maluku. Setiawan menjelaskan pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN sangat menguntungkan Indonesia. Karenanya para mahasiswa harus berpacu dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas di bidang pertanian. Setiawan berharap melalui kuliah umum mampu mengubah untuk kembali ke desa mengembangkan sektor pertanian. Panile Tahid melaporkan. Selain itu, pemirsa, Dekan FKIP Unpati mengaku guru di Maluku kebanyakan bukan lulusan FKIP Unpati.
Hal itu diutarakan setelah rapat senat terbuka dalam rangka hari ulang tahun FKIP Unpati ke-55 Sabtu pekan lalu. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon Sabtu pekan lalu berusia 55 tahun. Memperingatinya dilakukan rapat senat terbuka yang dipimpin Dekan FKIP Profesor Teresia Lawrence. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpati Ambon Profesor Teresia Lawrence mengatakan, memasuki usia yang ke-55 ini, FKIP senantiasa mengembangkan mutu pendidikan bagi dosennya. Hal itu dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memberi ruang bagi para dosen untuk meningkatkan pendidikan jenjang strata 3. Para dosen juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Dengannya diharapkan dapat berdampak pada mutu dan hasil fakultas tersebut. Terkait dengan rendahnya hasil uji kompetensi guru di Maluku, kata Lawrence, disebabkan karena guru yang ada saat ini kebanyakan bukan lulusan dari fakultas tersebut. Dengannya tidak dibenarkan hasil UKG itu menjadi potret Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan saat ini. Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Riyad Uluputi menegaskan, mahasiswa Universitas Patimura jangan hanya mengejar IPK saja. Mereka juga hendaknya mengembangkan budaya hidup orang Basudara saat berada di kampus. Budaya itu akan diaktualisasikan saat pertukaran mahasiswa Nusantara dalam waktu dekat ini. Bahwa dengan moto kita, dengan slogan kita kampus orang Basudara, artinya bahwa di sini seluruh etnis, seluruh agama, semua ada itu di sini, dan kita berharap bahwa kehadiran mereka itu mereka bisa melihat, bisa mempelajari bahwa bagaimana ada kesejahteraan Maluku, bagaimana dengan peranata sosial kita yang biasa disampaikan dari dulu kita dengar itu oleh rasa, bita rasa, potong di kuku rasa di daging, sagu selempeng di patah dua. Ini kan nanti mereka itu membawa pulang, dan itu akan mereka melihat bahwa itulah profil daripada budaya orang Maluku, dan ini ke depan itu mereka akan sangat setelah mereka itu menjadi pemimpin kata Indonesia kita seperti begini, Indonesia itu seperti begini. Pada kesempatan itu diberikan piala dan penghargaan bagi para pemenang lomba yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun fakultas tersebut. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, IAIN Ambon kembali menerjunkan sekitar 400 mahasiswa keguruan pada kuliah kerja nyata di sejumlah lokasi di Maluku Tengah dan Seram bagian barat. KKN itu akan berlangsung selama 3 bulan. Sebelum pelaksanaan KKN, para mahasiswa itu mengikuti pembekalan yang dilakukan pagi tadi. 404 mahasiswa keguruan IAIN Ambon mengikuti pembekalan kuliah kerja nyata profesi pagi tadi. Pembekalan kuliah kerja nyata sebagai prasyarat sebelum melaksanakan KKN profesi selama 3 bulan. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Perencanaan Ismail DP mengatakan, pembekalan KKN merupakan hal terpenting dalam menyiapkan mahasiswa untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi para mahasiswa keguruan ini akan melaksanakan proses belajar mengajar. Ismail meminta para mahasiswa menjadi motivator di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik kepada masyarakat. Ismail berharap melalui pembekalan mampu membuka wawasan mahasiswa utamanya di bidang pendidikan profesi. Ketua Panitia KKN Profesi Muhammad Rahayamtel menyebutkan para mahasiswa itu telah menyelesaikan 110 SKS yang ditentukan. Pelaksanaan KKN Profesi IAIN Ambon dikhususkan bagi mahasiswa jurusan Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan. Diharapkan melalui pembekalan KKN mampu meningkatkan profesional mahasiswa sebelum mengabdi di tengah-tengah masyarakat. KKN Profesi ini kan dikhususkan untuk mahasiswa
semester akhir dan telah menyelesaikan 110 SKS pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Mereka ini yang akan melakukan PKN profesi. Jumlahnya ada 402 orang dan akan ditempatkan di 3 kecamatan yang berbeda, di Salahutu, di Hitu, kemudian di Kairatu. Selama 3 bulan mulai tanggal hari ini 15 September sampai 15 Desember. Mereka akan melakukan PKN profesi. Program-program yang dilakukan di lokasi itu lebih banyak kepada keprofesian sebagai guru. Jadi mereka mengajar di kelas, kemudian melakukan penataan administrasi sekolah, kemudian melakukan bimbingan belajar, mengajar pada TPA, majelis taklim dan lain-lain yang terkait dengan keprofesian sebagai guru dan latar keilmuan mereka. Pembekalan kuliah kerja nyata profesi IAIN Ambon tahun 2016 akan berlangsung 2 hari. 404 mahasiswa itu akan ditempatkan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kairatu, Lehitu, dan Salahutu. Pani Letahid melaporkan.